Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh solihah. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita belajar Akidah Akhlak kelas 3 bab 5, Kisah Teladan Nabi Ismail. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari kisah teladan dari Nabi Ismail alaihissalam. Agar pembelajaran ini lebih menarik dan mudah kalian mengerti, mari kita simak kisah teladan tersebut dalam sebuah lagu. Ini akan kita nyanyikan seperti lagu Menanam Jagung. Tentunya kalian sudah tahu dan hafal lagunya ya. Yuk kita nyanyikan. Ayo kawan, kita belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, putra Ibrahim dan Siti Hajar. Beliau yang taat pada orang tua. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan Ibrahim di tanah Mekah, di tempat tandus tiada air. Lalu beliau mencari air, lari kecil ke Bukit Sofa, lalu menuju ke Bukit Marwah, hingga 7 kali dan muncullah air Zam-Zam dari kaki Ismail. Ibrahim kembali pulang ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar. Ismail mendapat wahyu melalui mimpi untuk mengorbankan putranya Ismail. Ismail taat walau disembelih untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika Ismail hendak disembelih, diganti Allah dengan domba besar. Ibrahim dan juga Ismail, mereka bersyukur kepada Allah dan membawa domba dan dagingnya untuk dibagikan kepada masyarakat. Nabi Ibrahim dan Ismail juga dapat perintah membangun Ka'bah. Dari lagu tersebut dapat kita petik tentang hikmah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Yang kedua, air yang keluar dari pijakan kaki Ismail disebut air Zam-Zam. Air yang sampai sekarang dikenal oleh Muslim di seluruh dunia. Dan yang ketiga, bangunan yang dibangun oleh Ismail dan ayahnya Ibrahim bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblatnya umat Muslim ketika mendirikan sholat dan merupakan tempat untuk ibadah haji. Nah, itu tadi adalah hikmah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kita banyak hal anak-anak. Salah satunya kita tetap menghormati orang tua dalam kondisi apapun.
Meskipun hendak dikurbankan oleh sang ayah, Ismail tetap sayang dan hormat kepada kedua orang tua. Lalu, bagaimana Bu cara kita menghormati orang tua kita? Berdasarkan kisah Ismail alaihissalam, cara menghormati orang tua adalah yang pertama, membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Yang keempat, menyayangi orang tua. Dan yang kelima, berperilaku sopan santun. Yang keenam, berbicara lembut kepada orang tua. Yang ketujuh, selalu mendoakan orang tua. Dan yang terakhir, menyenangkan hati orang tua. Nah, itulah anak-anak cara kita untuk selalu taat kepada orang tua berdasarkan kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.